BlackRock diberitakan lagi akumulasi saham raja, dan kalau lihat data net buy sell asing sejak 17 Juli 2026 sampai sekarang sampai tanggal 20 ya. Per video ini dibuat, data net buy asing net buy net sell asing tanggal hari ini belum masuk. Itu memang tercatat ada net buy. Jadi dari tanggal 17 sampai 20 Juli 2026 Jumat dan Senin ya, tercatat net buy memang asingnya di sini. Kita lihat besok apakah hari ini, ya mudah-mudahan sih net buy. Oke, pertanyaannya adalah, beneran oke nggak buat kita retail nafas pendek tuh untuk ikutan beli gitu ya? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner mitra sekuritas kita. Bahas IHSG-nya dulu yang hari ini masih menguat 1,7%, tutup di 6340.02. Masih oke sih IHSG-nya naiknya ya, maksudnya masih menguat dan tutup di 6340. Satu hal yang bagus, peluang untuk lanjut ke atas masih lebih besar. Meskipun market juga lagi nungguin data interest rate BI ya, yang forecastnya sih naik 25 basis point besok. Kita tunggu besok rilisnya jadi berapa. Besok jam setengah 3 sore. Besok tanggal 22 ya, jam setengah 3 sore. Tapi yang jelas, buat yang lagi trading jangka pendek, tetap jangan lupa disiapkan kemudian dijalankan strategi antisipasinya ya. Mudah-mudahan besok masih enak, masih oke, masih enak buat trading marketnya ya. Masih hijau gitu. Kalau sudah bikin strategi entry, jangan lupa strategi exit dibikin dan dijalankan. Mau pakai trailing stop, stop loss, take profit, dipasang semua boleh, atau dipantengin kemudian eksekusi manual juga nggak masalah. Yang penting nggak ngerasa telat jualan aja. Dan hari ini IHSG-nya digendong oleh saham-saham konglo lah ya. DSSA naik 15%. Kemudian Grup Barito juga ngegendong, Petro naik 8,5%, JDIA naik 9%, Cuan naik 9%-an, 9,7 ya. Brandnya sih 4%-an. Kemudian TPA Petro 8,5%. Meskipun saham-saham big banks cenderung anteng karena BCA cuma 0,8%, BBRI-nya yang 1,7% ya agak lumayan lah, 1,7%. Kemudian Mandiri 0,7%, Bank Negara 0,8%. Jadi hari ini big banks-nya cukup untuk nggak bikin beban gitu ya. Plus tipis. Kemudian saham-saham konglo yang ngegendong IHSG, kurang lebih kayak gitu ya. Dan saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas selama tadi live trade pagi dan siang. Kemudian di saham-saham yang mungkin belinya udah dari kemarin-kemarin gitu ya. 3 saham dulu aja yang dibahas di happy cuannya. Yang pertama PRMS. PRMS ini waktu tadi pagi live trade pagi ya, dia turun sempat ngetes ini area beli nih 560 ke bawah tuh, ngetes area beli. Kemudian kok kebetulan ada yang nanya, PRMS oke nggak dibeli, pas harganya lagi di 560 555. Ya boleh dibeli, kalau minat boleh tuh dibeli. Stop lossnya cukup kalau turun dan tutup di bawah 530, dan targetnya incer 615 dulu. Hari ini tutup di 620, lunas target 615 nya, dan happy cuan. Buat yang udah jualan happy cuan, yang belum jual nih tinggal pasang trailing stopnya aja. Trailing stop sebawah-bawahnya pasang aja di 590 atau 580 gitu ya. Masih ada cuannya kan harusnya kalau kejual di 580. Saya sih pilih TP dulu ya. Biar kalau misalnya ada koreksi, ngantri lagi start dari 590 ke bawah lah, mudah-mudahan sih jemput area 550 560 lagi. Gitu. Next, happy cuan ya, PRMS ya. Kemudian yang kedua ada TPIA. TPIA ini tadi waktu live trade sesi 1 juga sih. Jadi dibahas ya.
sekitar di sekitar 2100 2090 tadi di spill boleh dibeli si TPIA-nya. Kemudian stop loss ya di bawah 2060, atau kalau mau santai nungguin sampai penutupan, tutup di 2030 atau lebih bawah berarti gagal. Nah, kemudian naik nih sampai ke 2300 tadi naiknya ya, kemudian ada rejection dan tutup di 2250. Buat yang udah jualan happy cuan, yang belum jualan ya tinggal pasang pengaman aja, mudah-mudahan besok masih bisa lanjut ke 2400-an. Ada setup dan target TP1 nya ada di 2400 2420 tuh, mudah-mudahan besok masih bisa ke sono. Happy cuan juga TPA nya. Next, yang ketiga ada Dewa. Sebenarnya Dewa ini barang yang harusnya udah punya barang dari kemarin. Kalau belinya kemarin mestinya juga punya atau dapat barangnya di bawah 378. Dan kalau dapat barang di 378 atau di bawah itu ya, lumayan tuh hari ini cuannya, tutup di 440 sempat ke 450 kan ya. Yang udah jualan ya happy cuan, yang belum jualan tinggal pasang pengaman gitu kan. Pasang aja di 424 atau 422 gitu, 424 boleh lah, atau 420 gitu. Pengaman trailing stop atau stop lossnya diupdate di situ nggak masalah. Setidak-tidaknya tadi waktu live trade sesi 1 juga si Dewa sekitar di harga 408 gitu ya, waktu nge-break ini sih, waktu nembus 404, kemudian harganya di sekitar di 408 waktu dibahas, waktu di spill boleh dibelinya, anggap aja dapat barangnya di 408 gitu ya. Kemudian sempat naik sampai ke 450 tuh, itu udah lumayan. Anggap aja kejual di 426 itu juga sudah lumayan gitu ya. Udah happy cuan Dewanya juga. Sekarang kita bahas stock ideas kemarin ada 4. Yang pertama bull. Strateginya ngantri nih si bull. Ngantrinya di area-area 370 belum dapat barang ya, 372 370 belum dapat barang. Masih diantrin situ boleh. Stop lossnya di bawah 354 ya, biar nggak terlalu gede aja stop lossnya. Kemudian yang kedua Dewa. Nah, si Dewa strategi untuk strategi yang ditulis di list rekomendasi untuk tanggal hari ini tanggal 21 itu ngantri memang di 378. Itu buat yang belum punya barang kemarin. Dan seperti yang dibahas di video kemarin, skenario-nya ada 2, ngantri dan boleh dibeli kalau misalnya nembus ke atas high tanggal 20 itu ya. Dan ternyata yang terjadi adalah turunnya cuma sampai 392 kemudian ngegas. Makanya tadi waktu live trade dibahas dan di spill ditulis juga boleh tuh dibeli. Gitulah kurang lebih ya. Jadi antrian di 378-nya sementara hapus dulu nggak apa-apa. Cancel dulu aja. Kalau masih ada yang pasang antrian di 378 ya. Kalau masih mau pasang antrian di situ ya stop loss-nya sama kalau tutup di bawah 354. Kemudian yang ketiga CDIA. CDIA hari ini tutup menguat 725. Tadi sih udah dibahas ya si CDIA-nya. Maksudnya itu tadi dibahasnya waktu di sekitar 680-an, nembus 680 tuh misalnya mau dibeli boleh, kalau minat pengen beli boleh, stop loss di bawah 660 ya. Jadi mungkin tadi ada yang beli, mudah-mudahan juga beli. Jadi ya picuan juga ini harusnya tadi. Dan targetnya tadi cuman incer 700 720 itu doang. Hari ini tutup di atas 720, ini satu hal yang bagus sih. Kalau antrian yang ada di dalam list stock ideas tanggal hari ini yaitu di sekitar 640 yang nggak dapat lah ya. Nggak dapat di antrian di situ. Dan hari ini tutup di 720 ini satu hal yang bagus. Mudah-mudahan cukup bertahan. Kalaupun ada koreksi nggak apa-apa. Saya ngarep ada koreksi tapi candlenya kecil-kecil aja biar oke gitu. Ya berarti ngantrinya ini bisa dinaikin mungkin di 700 atau 705, 700 kecil gitu ya. Kemudian ini CDIA masuk pantauan juga buat besok lah. Yang keempat PESAP. Nah, si PESAP antrian di 424 belum dapat jelas. Nggak apa-apa diantrin dulu buat yang masih pengen ngantri di situ ya di 424 karena ya stop lossnya di bawah 406. Buat yang udah ada barang tinggal pasang trailing stop atau update aja trailing stopnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita bahas si Raja. Oke. Raja nih ada berita kayak gini nih.
katalis positif sebenarnya. Bisa dijadiin katalis positif karena ya ada fund manager asing yang beli Raja gitu kan. Bukan kaleng-kaleng juga yang beli si BlackRock. Kemudian sebelumnya nih Raja kan stock split nih ya 1:5. Kemudian setelah stock split si BlackRock beli. Sebelumnya BlackRock pun sudah pernah beli dan ada dijual juga. Menurut catatan nggak habis. Kemudian ini per berita yang dirilis oleh bloombergtechnews.com tanggal 21 Juli tadi siang, itu memang ada beli lagi sih Rajanya. Jadi satu katalis yang positif, dan hari ini pun Raja menguat 4,9%, tutup di level 960 ya. Satu hal yang bagus juga karena zigzagnya bikin high dan high low lagi, memperbesar peluang untuk lanjut ke 1020, 1040-an area-area resisten ini ya. Puncak tuh dari bulan Februari sampai sekarang tuh, sementara 1020-1040 kan belum di breakout tuh ya. Jadi kalau misalnya balik ke pertanyaan yang di awal tadi, oke atau enggak buat kita retail nafas pendek ikutan beli, jawabannya sebenarnya oke dan pernah masuk dalam list rekomendasi belinya di 870. Ada tuh untuk tanggal 16, Juli saya ingat saya ya, rekomendasi untuk tanggal 16 Juli beli di 870 dan nyamperin 870. Kebetulan tanggal 20-nya juga dicolek lagi 870-nya, kemudian membal. Mudah-mudahan udah pada dapat barang dan punya barang ya. Jadi tinggal update trailing stopnya aja. Nah sekarang yang belum punya barang, belinya di berapa? PR-nya kan itu. Nah, pertanyaannya kan itu ya. Yang belum punya barang, saya sih lebih serak area ini ya, 915, kemudian 920, 915 lah untuk jadi area beli buat yang belum punya barang. Kemudian stop lossnya jelas di bawah 870. Kenapa? Karena ya kalau kita lihat perjalanan harga sejak low di Juni sampai sekarang ini kan cenderung naik nih. Swing higher low terakhir ada di 870. Jadi selama nggak ke bawah 870 ini arahnya masih ke atas gitu ya. Probabilitas untuk lanjut ke 1000-an, 1000, 1020, 1040 itu masih lebih besar. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Kurang lebih seperti itulah si Raja. Jadi mudah-mudahan cukup memberi insight. Kalau pertanyaannya tadi itu masih oke atau enggak untuk diincar, untuk dibeli, jawabannya menurut opini pribadi saya oke selama nggak ke bawah 870. Apalagi tutup di bawah 870, hati-hati, ada peluang terkoreksi lebih dalam gitu. Next kita bahas stock ideas kemarin. Stock ideas untuk tanggal 22 Juli 2026. Ada 4 saham ya untuk besok tuh 22 Juli 2026 hari Rabu. Ada 4 saham lagi, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama Bufa lagi ya. Kemarin sempat ada strategi Bufa yang ngantri di 900. Tapi ternyata nggak disamperin. Kemarin turunnya tuh cuma sampai 930 dan hari ini bikin high low, bahkan tutup di atas high candle kemarin. Tutup di atas 930, tutupan 1010 gitu ya. Jadi buat yang masih mau incar Bufa, entah itu untuk buyback ataupun baru beli, ngantri 970 boleh, atau sedikit kalau mau di atas 970, sedikit di atas 970 nggak apa-apa lah ya, karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 930. Jadi misal turun di 920, nah, tapi tutupan balik lagi 930, 935 atau bahkan 950 itu hold dulu nggak masalah. Tapi kalau tutup di 925 berarti gagal ini strategi ya. Kayak gitulah kurang lebih. Targetnya kita incer area 1070, 1100-an dulu nih di area kotak ini. Targetnya kita incer area itu dulu, mudah-mudahan bisa lebih ya, Kemudian breakout 1175 dan lanjut ke 1000 ini berapa? 1300-an. 1360, 13.7 kali, 1380. Itulah. Next yang kedua ada IRSX. Oke, IRSX jadi menarik ini ya, ngomong-ngomong si IRSX ya. Jadi ini ada garis exponential moving average periode 20 dan beberapa hari terakhir dia stay di atas itu.
Kemudian hari ini dia menguat 8,4%, tutup di 310. Jadi dibandingkan dengan swing ya, kalau kita lihat dari low Juni sampai sekarang ya, swingnya dari low Juni sampai sekarang bikin close baru yang lebih tinggi nih hari ini nih. Harga penutupan hari ini jadi yang paling tinggi. Dan volumenya beberapa hari terakhir jadi menarik. Jadi volumenya beberapa hari terakhir itu terhitung gede lumayan. Jadi buat yang minat beli IRSX ngantri 296 nggak apa-apa, mudah-mudahan masih disamperin ya. 296, 298 atau setinggi-tingginya 300 lah. Supaya nggak terlalu gede stop lossnya, karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 280 dan targetnya kita incer 370-an ya. 370, 380. Mudah-mudahan lancar ke 370 dulu lah. Gitu. Next yang ketiga ada KETR. Oke, KETR beberapa hari terakhir volumenya terlihat nambah, terlihat makin rame, dan hari ini hitungannya spike dibandingkan dengan rata-rata volume 20 hari ke belakang gitu ya. Kemudian harganya juga naik lumayan 8,4%, tutup di 580 ya. Dan ya ada peluang lanjut ke 610, 630-an. Tapi buat yang pengen beli atau baru mau beli, saya lebih pilih area 545 untuk jadi area beli. Atau paling enggak 550 lah stop lossnya, karena kalau turun dan tutup di bawah 520. Dan ya targetnya itu tadi 600, 610, 630 gitu ya. Dan yang keempat, MBMA. MBMA ini buat yang belum punya barang aja, karena hari ini naik 2,9% ya, tutup di 540. Dan beberapa hari yang lalu sering dibahas ini MBMA. Saya rasa juga, seingat saya juga pernah ada spill beli MBMA di 454. Jadi ini persis di awal Juli nyentuh atau nyamperin dapat barang mestinya 454-nya kemudian membal. Target TP1 di 580 belum disamperin. Jadi buat yang belum punya barang dan minat beli MBMA, ngantri 525, siapa tahu masih dikasih ya. 525 atau 530 boleh lah. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 510. Dan targetnya di target TP1 dari setup yang udah kebentuk ini dulu aja ya, yaitu di 580. Itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.